Halo, kembali lagi. Saya Heri Mariam, ya, salah satu mahasiswa Magister Teknologi Informasi STM Ilkom Jakarta. Hari ini saya coba untuk sharing materi terkait dengan mata kuliah arsitektur data. Nah, nanti di sini saya coba sedikit sharing ya tentang bentar. Ini tentang data warehouse ya. Saya akan sharing tentang data warehouse. Sedikit materi ini semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini ada seperti biasa ya, teori tentang data warehouse. Yaitu data warehouse yaitu metode dalam perancangan database ya yang digunakan untuk menunjang sistem pendukung keputusan dan sistem informasi eksekutif. Data warehouse merupakan tempat pengumpulan data terpusat di mana datanya bersumber dari data operasional dan sumber data lainnya yang nanti diintegrasikan, dibersihkan, dan diarsipkan pada dimensi tertentu yang nanti dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian, nah di sini ada arsitekturnya ya, arsitektur data warehouse. Nah di sini di bagian sumber data ada data operasional, data taktikal ya, data strategi yang nanti kita akan ambil ya, kemudian kita ETL-kan atau kita extract transformation load ya, jadi dimasukkan, kita proses ya, proses ETL namanya. Nah setelah nanti kita sudah ETL-kan, kemudian kita analisis. Nah, analisis nanti di sini bisa pakai data mining, ada OLAP maupun reporting itu sendiri, visualisasi data ya. Nah di sini nanti inilah gambaran arsitektur data warehouse-nya. Kemudian kita bahas satu-satu. Di sini sumber data ya. Sumber data tadi merupakan data asli ya yang dikumpulkan dari berbagai sumber internal dan eksternal. Nah, di sini ada piramida datanya ya. Di sini yang pertama, yang lapisan paling bawah itu data operasional. Data operasional itu data jangka pendek yang terkait dengan transaksi individu seperti ringkasan berkala ya, dari basis data operasional dan laporan bantu pada manajemen operasional. Kemudian data taktikal, di lapisan tengah ini ada data taktikal. Data taktikal bergantung pada data yang dirangkum dan diintegrasikan pada basis data operasional. Dan data yang diintegrasikan dari berbagai departemen atau bagian. Nah, itu data taktikal. Kemudian data strategi merupakan hasil analisis data taktikal dan sumber data eksternal. Data ini perlu diintegrasikan dengan data entitas penting lainnya sehingga dapat dilacak seluruh organisasi. Selain itu, data eksternal harus dirangkum dan kemudian diintegrasikan dengan data internal. Nah, itu data strategi yang paling puncaknya. Jadi nanti konsep arsitektur data warehouse-nya yang di sini yaitu 3 hal data ini. Kemudian kita masuk pada ETL atau Extract Transformation dan Load. ETL adalah integrasi data yang digunakan untuk mengekstrak data yang sistem sumber data mengubah dan menyiapkan data dan memuatnya ke dalam data warehouse. Jadi dari sumber data kemudian diproses, kemudian dimasukkan ke
data warehouse. Intinya seperti itu. Kemudian ada analisis. Analisis merupakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan data yang sudah dibersihkan dan diatur, sehingga pengguna dapat meminta data untuk informasi produk atau layanan, menganalisis informasi untuk melakukan skenario bisnis hipotesis, dan mengembangkan laporan. Dapat juga menggunakan OLAP atau pelaporan dengan grafik UI, ya, interface tampilan yang lebih bagus, atau yang digunakan untuk membantu membangun query, melakukan analisis atau merancang laporan. Analisis ini juga harus memberikan landasan jangka panjang untuk penyediaan data dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, kita masuk dalam skema data warehouse. Nah, pada database menggunakan model relasional. Sedangkan pada data warehouse menggunakan skema star, snowflake, dan fakta constellation. Ya, jadi model skema. Nah, ini contoh dari skema data warehouse. Jadi di sini yang sebelah kiri ini adalah contoh skema star atau skema bintang. Jadi skema star ini merupakan model pertama di dalam data multidimensi pada data warehouse yang melibatkan dua jenis tabel, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Di mana bentuknya dimensi sebuah tabel fakta dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel fakta kemudian dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Ini skema star. Ya. Kemudian untuk skema snowflake merupakan model kedua di dalam data multidimensi pada data warehouse, yang merupakan juga pengembangan dari skema star, di mana tidak semua tabel dimensi itu terkonek langsung dengan tabel fakta. Contohnya ini ada tabel client group, jadi dia tidak perlu connect ke tabel faktanya, jadi dia terkonek seperti ini. Ada ini ya region, city, ini juga tidak langsung. Nah ini yang biru-biru ini adalah tabel dimensi, sedangkan yang kuning ini adalah tabel oranye ya. Oranye ini tabel faktanya. Nah itu kurang lebih untuk skemanya. Nah ini salah satu contoh new arsitektur data warehouse. Ini adalah contoh dari Redshift Amazon. Jadi Amazon Redshift mempresentasikan data warehouse berbasis cloud, ya, berbasis cloud dan berbasis cluster. Jadi di sini Redshift membutuhkan sumber daya komputasi yang disediakan dan diatur dalam bentuk cluster yang berisi kumpulan node berisikan kumpulan node. Kemudian setiap node memiliki CPU dan penyimpanan dan RAM sendiri. Jadi ada node ini kumpulkan gitu ya, punya masing-masing ya, ada RAM-nya. Jadi di sini kumpulan node 1 sampai N. Jadi bisa tambah terus. Kemudian node pemimpin nanti mengkompilasi query dan mentransfernya ke node kalkulasi yang mengeksekusi query pada setiap node. Data disimpan dalam potongan sehingga disebut irisan. Redshift sendiri juga menggunakan penyimpanan kolom yang berarti setiap blok data berisi nilai-nilai dari satu kolom di sejumlah baris. Ya. Ini contoh arsitektur dari Amazon Redshift. Kemudian, nah ini contoh salah satu analisis ya. Di sini saya
chapter ini aplikasi web pivot table ya. Web pivot table ini. Nah, ini basic ketika kita melakukan pivot ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan pivot di Excel, kurang lebihnya hampir sama sebenarnya. Tapi tidak sama. Nah, bisa bilang tidak sama. Nah, di sini contohnya ada footer, party, ya. Ada tabel-tabel. Ini tabel ya, tabel. Kemudian di sini ada filternya. Ini 31 sampai 40. Ini contoh pivot sederhana. Nah, kemudian di sini pivot dengan graf, ya, dengan grafik. Nah, di sini nanti terlihat ada grafiknya. American India preparasi. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian ini web pivot table ini OLAP dengan OLAP. Jadi di sini lihat ini ada filternya, kolom date month of year. Jadi hampir 1 tahun ya, hingga 1 tahun terakhir. Di sini kalau kita lihat datanya kan dimensi-dimensi ya, ada ini semua periode, ini dimensi tahun ya, kemudian ada dimensi reseller ya. Kalau kita lihat di sini filternya ya, misalkan negara ya, kemudian di sini reseller amount-nya total, kemudian di sini kategori ya, model produk kategori, kemudian size ring-nya. Nah, ini dimensinya ini banyak banget, ini multidimensi, namanya data warehouse pasti multidimensi ya. Nah, di sini kita kalau lihat di grafiknya, di sini ada Januari reseller ya, kelihatan berapa nih produk-produknya sama. Jadi kita bisa menyajikan ini datanya seperti ini. Ya, kemudian ini referensi yang saya acu ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Nah, ini contoh tadi ya. Di sini juga kita, teman-teman bagi yang ingin mencoba web pivot table bisa download di sini ya. Ini bisa langsung dari sini ya. Bisa juga nanti download ya untuk data analisis. Nah, di sini kita bisa download, bisa download di sini ya untuk pre-editionnya. Nah, ada free-nya, ada pro-nya. Jadi ya kita bisa coba langsung. Ini juga demonya, jadi di sini bisa dilihat. Di sini saya tidak akan demokan ini cara kerjanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa coba sendiri langsung ya untuk praktek penggunaan web pivot table itu sendiri. Ya mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan tentang data warehouse ya. Nah, di sini juga ada, teman-teman juga bisa baca artikel di sini ya. Ya, ini ya. Ini juga nih ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya cukupkan presentasi saya untuk hal ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya.